sekarang kita masuk di bagian kelima, yaitu pembahasan mengenai mantel bumi. Nanti juga ada mengenai metode seismik yang cukup terbaru, teradvance, yaitu tomografi. Nah, bagaimana para ahli seismologi menemukan mantel? Itu diawali dengan penemuan Andrea Mahorovic pada bidang diskontinu di bawah kerak benua. Ya, di sini ini di mana dia melihat bahwa rambatan gelombang yang refraksi lebih cepat daripada yang langsung, ya, di situ. Kalau kita lihat animasinya di sini, ya. Nah, jadi ada gempa dari hipocenter merambat. Perhatikan yang langsung melewati kerak itu lebih lambat dibandingkan yang melewati refraksi lewat bagian mantel. Nah, sehingga bagian batas antara kerak dan mantel ini kemudian diberi nama sebagai bidang diskontinu Maho, ya, dari Mahorovic, ya, di situ. Nah, rambatan gelombang gempa pada mantel, ya, ini melewati beberapa bidang diskontinu juga. Misalkan bidang diskontinu astenosfer, di mana terjadi perlambatan karena batuan di sana kurang elastis, ya, karena sudah mendekati titik lelehnya. Kemudian juga ada transisi di kedalaman 400, kemudian ini ada yang di kedalaman 1000, ya, di sini. Nah, kalau di 400 dan ada lagi di 640, di sini nggak kelihatan, ya. Oh, ada ini 640. Jadi ini batas antara mantel atas dan mantel bawah. Jadi ini disebut sebagai zona transisi. Jadi zona transisi itu ditandai oleh perubahan bidang diskontinu, ya, di sini. Nah, jadi ini merupakan perubahan struktur mineral olivin saja. Jadi karena semakin ke bawah tekanan semakin tinggi, maka struktur mineral olivin juga akan semakin kompak atau padat, ya, di situ. Mengapa olivin? Karena olivin merupakan penyusun utama batuan mantel peridotit, ya, di situ. Kita perhatikan bagaimana. Nah, ini batas Moho. Perhatikan batas Moho terjadi percepatan, ya. Jadi dari kecepatan di kerak masuk kepada mantel tambah cepat. Kemudian begitu masuk ke astenosfer dia melambat, kemudian ini cepat sampai di kedalaman 400. Jadi ini adalah batas mantel atas. Kemudian di 400 dia akan masuk batas transisi. Perhatikan, ya. Jadi struktur olivinnya bentuk mineral olivinnya membentuk struktur spinel, ya, di sini. Jadi mineralnya sudah mineral spinel, dia lebih kompak, lebih padat. Nah, nanti di kedalaman 700, ya, di sini dia akan memadat lagi, ya, di sini. Nah, kemudian dia akan masuk ke bagian dari mantel bawah. Nah, jadi mengenai komposisi mantel bumi di sini, jadi dia memiliki densitas antara 3,3 sampai 5,7 gram per centimeter kubik. Komposisinya ditebak melalui 3 metode. Yang pertama uji laboratorium, seperti juga yang kita pelajari ketika orang menentukan komposisi inti, ya. Jadi dicoba unsur apa, mineral apa yang densitasnya mencapai hitungan tadi. Jadi dari kecepatan rambat gelombang seismik, kemudian dari selisih densitas inti dan kerak, maka didapat tadi densitas mantel, ya. Nah, jadi kira-kira mineral apa yang mencapai densitas tersebut. Kemudian uji kedua itu melalui kajian oviolit atau fragmen kerak samudra. Jadi kerak samudra itu bisa dipelajari di atas permukaan bumi kalau dia terobduksi. Jadi dia akibat proses tektonik naik ke atas permukaan kerak benua. Nah, sehingga kita bisa mempelajari komposisi kerak samudra apa. Dan di sana di oviolit paling bawah, di bawah kerak itu masuk bagian mantel, kita temukan batuan peridotit. Ya, kemudian kita juga belajar mengenai pipa kimberlite. Ini pipa pembawa intan, asal katanya dari Kimberley di Afrika Selatan. Ini adalah pipa hotspot, ya, yang membawa material dari mantel naik ke atas. Jadi di sana juga dijumpai peridotit yang membawa intan. Nah, jadi kesimpulannya adalah penyusun mantel peridotit yang komposisinya 60% olivin, 30% piroksin, dan 10% feldspar. Makanya tadi perubahan struktur olivin itu menjadi penting.
ya, karena dia akan menentukan perubahan komposisi peridotit, karakter peridotit, sehingga terjadi bidang diskontinu di 400 dan di 700 ya. Nah, ini pipa Kimberley ya di sini. Jadi dia berasal dari karena di sana terdapat intan, jadi diperkirakan dia berasal dari kedalaman 100 sampai 300 km. Padahal tadi kedalaman atau batas mantel dan kerak itu di kedalaman 30-40 ya. Jadi ini sudah milik mantel sebetulnya. Jadi batuan-batuan yang ada di pipa Kimberley adalah batuan mantel, yaitu peridotit. Nah, kemudian di 20 tahun terakhir ini ada satu metode processing seismik yang advance, yaitu studi tomografi. Ini sebetulnya studi yang meniru imaging 3 dimensi yang ada di kedokteran ya, CT scan namanya. Nah, di sini di tomografi seismik para ahli seismologi itu membedakan kecepatan rambat gelombang seismik ya di sini. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat, dipetakan sehingga diketahui bagaimana gerakan mereka di mantel, dan dengan asumsi kecepatan tersebut ditentukan oleh karakter material, di mana kalau kecepatannya rendah berarti materialnya batuannya panas, sementara kalau kecepatan rambatnya tinggi berarti materialnya batuan dingin. Jadi para ahli bisa membuat satu peta temperatur. Jadi bisa disebut sebagai peta temperatur, di mana kalau dia lambat berarti materialnya hangat, sementara kalau dingin kecepatannya akan cepat di sana. Nah, sehingga orang tidak lagi melihat bumi itu sebagai bola yang konsentrik ya, lapisan interior bumi tidak lagi sebagai bola-bola yang konsentrik. Bisa diperhatikan pada gambar ini, yang merah ini biasanya berasosiasi dengan naiknya magma ke pungkungan pemekaran samudra, sementara yang biru-biru ini biasanya berada di bawah kontinen yang dingin. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa di mantel itu situasinya seperti ini. Jadi bukan lagi bola-bola yang halus, tetapi lebih mirip seperti biji kedondong. Ya, jadi perhatikan yang dingin ini adalah subduksi kerak samudra ya, lempeng kerak samudra ke bawah, sementara yang naik ke atas yang hangat ini adalah plume ataupun naiknya material panas ke atas secara vertikal ya di sini, dimana di atas akan menjadi hotspot. Nah, jadi kita perhatikan sekarang bentuknya menjadi seperti biji kedondong, dan orang juga melihat sekarang batas mantel dan inti itu tidak lagi juga halus konsentrik, tetapi di sana banyak tinggian-tinggian dan ada lembah-lembah yang disebut sebagai anti-mountain dan anti-kontinen. Efeknya apa? Bayangkan bahwa ini adalah besi cair, dia berputar, maka akan terjadi gesekan. Tidak hanya gesekan terhadap inti dalam yang nanti akan kita bahas di kemagnetan, tapi juga gesekan antara besi cair ini dengan material silika penyusun mantel. Nah, karena permukaannya tidak halus, pasti akan terjadi gesekan-gesekan, titik-titik di mana lebih hangat daripada yang lain ya di sana. Jadi itu dianggap sebagai pemicu arus konveksi ya. Jadi titik-titik panas di sini akan memicu naiknya arus konveksi ke ke permukaan ya di situ. Jadi ke arah bagian atas mantel. Jadi ada hubungannya perilaku dinamika mantel dengan tektonik lempeng akibat dipicu dari temperatur yang dipengaruhi oleh sirkulasi material gitu ya. Ada yang dingin, ada yang naik begitu ya di situ. Baik, itu untuk bagian kelima. Kita akan lanjutkan di bagian yang ke-6.